Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas metode MURA atau Multi Objective Optimization on the basis of ratio analysis. Metode MURA ini merupakan metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi. Metode ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi dan memilih keputusan yang melibatkan cukup banyak faktor. Dan kayaknya kita langsung aja ya. Di video kali ini, metode MURA ini akan digunakan untuk kasus pemilihan penerima beasiswa. Di sini kita udah ada kriteria, alternatif, dan bobot. Kriteria ini merupakan aspek yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif yang ini. Kita punya 5 kriteria. Ada IPK, gaji orang tua, terus organisasi, sertifikat, dan wawancara. Ini untuk kode kriterianya, biar nanti di tabelnya nggak terlalu panjang, jadi kita pakai kode aja. Terus untuk atribut kriteria atau jenis kriteria ya, ini ada benefit sama cost. Untuk atribut benefit ini berarti semakin tinggi nilainya maka akan semakin bagus. Sedangkan untuk atribut cost, semakin rendah nilainya maka akan semakin bagus. Kurang lebih seperti itu untuk kriteria. Di tabel selanjutnya kita ada tabel alternatif. Alternatif ini tuh pilihan yang akan dibandingkannya ya. Jadi ya itu alternatif. Untuk alternatif kita kasih kode juga. Terus di tabel selanjutnya ini ada tabel bobot. Bobot ini merepresentasikan tingkat kepentingan dari setiap kriteria untuk pengambilan keputusannya. Jadi misal di sini IPK-nya 0,30 bobotnya, berarti si IPK ini merupakan kriteria yang paling penting. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk bobot ini kalau dijumlahkan harus 1 ya. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Kayak gitu. Dan ini kita punya tabel data. Ini ya data yang mau kita olah ya. Ini data dummy, cuma nggak apa-apa. Setelah kalian punya 4 tabel ini, yaitu data pastinya ya, terus kriteria, alternatif, dan bobot. Di langkah pertama kita akan melakukan normalisasi matriks. Matriks itu yang ini ya, yang data mentahnya nih, atau raw value kalau nggak salah disebutnya ya. Jadi ini kita bisa bikin jadi matriks kan. Ini matriks 5x5 nih. Di langkah pertama kita akan menormalisasi matriks. Rumus yang digunakan untuk menormalisasi matriks itu ada yang ini ya, yang di sini. Oh iya, lupa. Untuk file yang digunakan di video ini, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Sekarang kita balik lagi ke matriks nih, normalisasi maksudnya. Kita akan mencari nilai pembaginya dulu ya, yang ini nih, yang di bawahnya. Untuk mencari nilai pembagi ini kalian tinggal pakai fungsi square root aja, karena ini akar ya. Jadi kita pakai fungsi square root. Terus kita akan mempangkatkan 2 dari kolom IPK ini. Setiap IPK ini ya, yang 5 ini akan kita pangkatkan 2.
kita tinggal kayak gini aja nih, X yang ini X ya, dipangkatkan 2, terus ditambah X yang selanjutnya dipangkatkan 2 juga, ditambah lagi X yang ketiga, kurang lebih seperti itu ya seterusnya, akar 2 pangkat maksudnya. Tambah ini, tambah lagi. Seperti itu. Ini untuk rumusnya jadi kayak gini ya. Kalau ditulis di Microsoft Excel yang pembaginya, kita bisa tinggal kayak gini aja, Ctrl R untuk fill right. Setelah kita punya pembaginya, maka kita bisa kayak gini aja nih. Ini tinggal X dibagi pembagi kan ya. X ini tuh yang datanya ya, yang matriks tadi. X di kolom, di baris I kolom Y akan dibagi dengan pembagi ini. Jadi kita tinggal kayak gini aja, dibagi pembaginya. Seperti itu. Untuk pembaginya kita nggak mau pindah-pindah barisnya aja kan ya. Kita bisa membuatnya menjadi semi absolut dengan menekan F4 2 kali. Jadi yang ini, yang absolut itu hanya barisnya, sedangkan kolomnya masih relatif. Setelah kita membuatnya menjadi semi absolut, kita bisa kayak gini aja, Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Seperti itu untuk normalisasi matriks. Di langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai optimasi. Ini rumusnya. Rumus ini mencakup yang ini ya, yang 2 tabel ini nih. Kita bisa, oh ini kita masukin bobotnya dulu ya, biar nanti nggak bolak-balik. Kita tinggal transpose aja kayak gini dari kolom bobot. Terus ini kita isi siapa ya? Isi jenis kriterianya. Kita bisa transpose lagi aja dari sini nih. Setelah kita punya yang seperti ini, kita akan mengalihkan setiap data ini dengan bobotnya ya. Jadi kolom yang C1 dikali dengan bobot C1 juga ya. Jadi tinggal kayak gini aja nih, bobot dikali sama ini. Setelah mendapatkan nilainya, kita harus membuat si sel bobotnya yang ini semi absolut juga ya. Kita tinggal pencet F4 2 kali kayak gitu, terus enter, Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Setelah kita melakukan ini, di langkah optimasi selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai maksimanya. Nilai maksima ini tuh artinya nilai dari kriteria yang punya jenis kriteria benefit. Ini kalau nggak salah ada rumusnya ya. Tadi udah bikin untuk yang ini. Kita bikin ke tengah dulu deh, biar nggak pusing. Ini ke tengah. Ini di kanan, kayak gitu. Ini merge ya harusnya. Sebenarnya kalian nggak perlu bikin ini ya,
Ini dibuat biar proses penambahannya kelihatan aja. Kalian bisa tinggal menambahkan aja semua kolom yang benefit di setiap kriteria. Untuk yang maksimasi ini ya, kita bisa pakai sum aja nih. Sum ini benefit kan, berarti kita tambahin. Terus ini benefit juga, kita tambahin aja semuanya yang benefit untuk setiap alternatifnya. Kayak gitu. Kita tinggal Ctrl D untuk fill down ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini kok udah keisi sih. Untuk nilai minimasi, karena kita hanya punya kriteria cost satu aja ya di sini. Jadi kita tinggal kayak gini aja. Gak usah ditambahin lagi karena dia cuma satu ya. Terus Ctrl D dan seperti itu. Untuk mencari hasilnya, hasil dari optimasi ini, kita harus mengurangi max dengan min. Jadi ini tinggal hasil maksimasi ini ya, dikurangi hasil dari minimasi yang ini. Ini harusnya benefit nih, gitu. Jadi kita tinggal maksimasi dikurangi minimasi, kayak gitu. Terus Ctrl D untuk fill down. Dan itu untuk langkah menentukan nilai optimasi. Ini rumusnya ya. Di langkah selanjutnya, setelah kita punya nilai optimasi, kita hanya tinggal menentukan ranknya ya, menggunakan rumus rank. Ini hasil yang ini nih. Kalian tinggal kayak gini aja, Ctrl D, nanti hasilnya muncul. Untuk rank, kita tinggal panggil function ranknya ya. Typo kayak gitu. Terus ya tinggal pakai aja ya function ranknya. Ini absolute, terus enter. Nanti hasilnya seperti ini ya. Karena Sabo ini nomor 1, berarti mana nih Sabo? Si Sabo ini yang terpilih untuk menjadi penerima beasiswa. Yang ini nih, ini hasilnya, kita highlight kali ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penerapan metode Mura di Microsoft Excel. Ini Google Spreadsheet sih, tapi nggak apa-apa ya, sama aja. Dan thanks buat yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.